Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Yusriana Helda, saya Dinas Chandra, saya Hairunisa, saya Muhammad Ardian, saya Rizka Muraidi, saya Kadijia Naisya, dan saya Jonathan Mesa Pamungkas. Di sini kami ingin menjelaskan pokok kami yang berjudul Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia tahun 1998 sampai sekarang. Ya, lanjut saja ke penjelasannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada bagian pertama atau halaman pertama, di sini ada biodata kelompok kami. Sebelumnya ada nama guru pengajar, yaitu Ibu Pramita Sari, SPD. Dan juga ada sebuah amplop rahasia. Tulisannya yaitu, selamat membaca, bacalah tulisannya, jangan cuma dilihat gambarnya saja. Di sini juga ada nama kelompok kami, ada Muhammad Ardian, Jonathan Mesa Pamungkas, Yusriana Helda, Dinda Nisma Chandra, Kada Ijen Aisyah, Niluh Evi Nityani, Hairunisa, dan Tiska Anggreni Wulandari. Oke, lanjut. Sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi. Di sini kita diberikan gambar pada masa reformasi, yaitu demo mahasiswa di gedung DPR pada tahun 1998. Bisa kita lihat gambarnya. Mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Era reformasi atau era pasca Soeharto. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Soeharto. Presiden mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, yaitu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Masa akhirnya Orde Baru yaitu ditandai dengan puncaknya pada demonstrasi mahasiswa yang terjadi pada tanggal 21 Mei 1998 di gedung DPR MPR di Jakarta. Sampai akhir tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan sekaligus pengambilan sumpah jabatan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia. Sini bisa kita lihat gambarnya, yaitu ada Bapak Soeharto dan Bapak B.J. Habibie, yang mana Bapak Soeharto menyatakan pengunduran diri dan Bapak Habibie pada saat itu akan mengambil sumpah jabatannya. Oke, kita tutup. Lanjut halaman kedua. Masa akhir Orde Baru yang lainnya ditandai dengan krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata tukar uang negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar 2.500 per US dollar
terus mengalami kemerosotan. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan dari International Monetary Fund atau disingkat IMF. Masa akhir Orde Baru yang lainnya ditandai dengan tuntutan dan agenda reformasi. Reformasi yaitu adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku satu tatanan karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Reformasi atau mati merupakan salah satu semboyan yang dilontarkan pada saat demo mahasiswa. Masuk pada era reformasi, yaitu pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang merupakan awal dari reformasi. Salah satu kebijakan beliau yaitu 1. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Sehari setelah dilantik, B.J. Habibie telah berhasil membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini terdiri atas 36 menteri yang terdiri atas 1. 4 menteri negara dengan tugas sebagai menteri koordinator, 20 menteri negara yang memimpin departemen, dan 12 menteri negara yang memimpin tugas tertentu. Selanjutnya yaitu ada sidang istimewa MPR tahun 1998. Di sini ada gambar sidang MPR pada tahun tersebut. Sidang ini terjadi di tengah maraknya gelombang demonstrasi mahasiswa dan desakan kaum intelektual terhadap legitimasi pemerintahan Habibie. Pada 10-13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah perintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Kebijakan yang lain dari B.J. Habibie yaitu reformasi pada bidang politik. Sesuai dengan ketetapan MPR nomor 10 /MPR/1998, Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik, yaitu merubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya seperti pemusatan kekuasaan, dilanggarnya prinsip-prinsip demokrasi, terbatasnya partisipasi politik rakyat, menonjolnya pendekatan represif yang menekankan keamanan dan stabilitas, serta terabaikannya nilai-nilai HAM dan prinsip supremasi hukum. Lanjut, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur. Salah satu kebijakan beliau yaitu pada reformasi bidang hukum. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi pada masa tersebut, Presiden Gus Dur bersama MPR melakukan sidang, yaitu tentang susunan pemerintahan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, dan kota secara tersusun. Lanjut, pada reformasi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Beliau merupakan anak dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Salah satu kebijakan beliau pada masa reformasi yaitu di bidang hukum. Pada masa pemerintahan beliau, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 pada tanggal 10 November tahun 2000. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat.
Sini bisa dilihat gambarnya saat beliau menyampaikan beberapa kebijakannya. Kebijakan yang lainnya yaitu pada reformasi bidang ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat dilalui oleh dua presiden sebelum Megawati, yaitu Presiden Habibie dan juga Presiden Gus Dur. Sehingga pemerintahannya mewarisi berbagai persoalan ekonomi yang harus dituntaskan. Masalah ekonomi yang kompleks dan saling berkaitan menuntut perhatian pemerintah untuk memulihkan situasi ekonomi guna memperbaiki kehidupan rakyat. Di sini bisa dilihat gambarnya yaitu krisis ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Megawati, yaitu banyaknya ibu rumah tangga mengantri untuk mencari minyak. Dampak dari krisis ekonomi pada tahun tersebut. Lanjut pada halaman selanjutnya. Pada masa reformasi, yaitu pada pemerintahan Presiden Megawati, banyak sekali masalah desentralisasi dan kedaulatan wilayah. Kebijakan yang diambil pemerintah pada saat itu adalah untuk pemerataan di seluruh wilayah Indonesia, yaitu yang merupakan salah satu PR pemerintah Presiden Megawati. Tidak meratanya pembangunan menjadi masalah yang berujung pada keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI, terutama beberapa provinsi yang kaya akan SDA, tetapi hanya mendapatkan sedikit hasil SDA mereka. Salah satu contohnya yaitu pada gambar di samping, yaitu demonstrasi agar bisa melepaskan diri dari NKRI. Contohnya di Papua, mereka menuntut adanya pelepasan diri dari NKRI karena pemerintah tidak merata di dalam pembangunan atau pembagian dana. Makanya mereka ingin melepaskan diri dan ingin membentuk negara sendiri. Oke. Halaman selanjutnya yaitu masa reformasi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih kita kenal dengan Bapak SBY. Bisa kita buka kertasnya. Yang berisi materi-materi. Salah satu kebijakan beliau pada masa reformasi yaitu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak krisis yang dialami bangsa Indonesia pada tahun 1998, kondisi perekonomian Indonesia belum pulih. Upaya pengentasan kemiskinan yang juga pernah dicanangkan oleh presiden sebelumnya masih belum terlaksana sepenuhnya. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya sejumlah bencana alam, terutama tsunami di Aceh yang merenggut banyak korban dengan kerugian material yang sangat besar. Jadi pada saat Presiden SBY awal-awal memerintah, beliau dilanda dengan musibah yaitu tsunami Aceh pada tahun 2004 yang merupakan masalah serius yang harus ditangani oleh beliau pada saat awal menjabat. Makanya beliau mengupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya yaitu dengan pembangunan jalan raya untuk mempermudahkan masyarakat. Kebijakan yang lainnya yang diambil oleh Presiden SBY yaitu
reformasi di bidang politik, dan upaya menjaga kesolidan pemerintah. Pemerintah yang solid berpengaruh terhadap kelancaran jalannya program-program pemerintah, sehingga upaya untuk menjaga kesolidan pemerintahan menjadi salah satu faktor yang penting demi keberhasilan program pemerintah. Di sini bisa dilihat gambarnya kesolidan pemerintah, yaitu presiden dengan para menteri dan juga pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Oke, next kita lanjut halaman selanjutnya. Kebijakan lain yang diambil oleh Presiden SBY yaitu upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya desentralisasi di wilayah konflik. Jadi masalah internal yang harus dilakukan pemerintah, yaitu salah satu contohnya adalah mencegah terjadinya konflik terutama di wilayah yang sangat ingin untuk memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Contohnya di sini adalah konflik antara aparat kepolisian dengan masyarakat, yang mana konflik tersebut disebabkan oleh masyarakat yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia, yang mana para aparat berusaha mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masa reformasi selanjutnya yaitu adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Perkembangan sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara tersebut. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengembangkan iptek yang sesuai bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengembangkan ilmu pengembangan atau pengetahuan melalui pendirian lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Di sini terdapat gambar kemajuan iptek yang ada di Indonesia, mulai dari komunikasi, pengetahuan, dan cara mendapatkan informasi dengan cepat. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan atau presentasi pop-up dari kelompok 4. Salah dan hilaf, mohon maaf.